Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bertemu dengan saya Juliana, penyuluh non-PNS wilayah Belitung, yang pada malam hari ini akan bersama-sama dengan Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan di dalam Sate Penyu, saat teduh bersama penyuluh wilayah Bangka Belitung. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang begitu mengasihi kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Kami mau memohon Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang kiranya memberikan kami pengertian dan memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Hanya kepada Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai landasan sate penyu kita pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan keempat. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mau merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak lepas dari apa yang namanya pergumulan-pergumulan, permasalahan hidup, ataupun juga kesulitan-kesulitan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, kita mungkin merasa sangat berat, kita merasa seakan-akan kita tidak sanggup lagi untuk bertahan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita mulai mengeluh, kita mulai mengatakan, mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa Tuhan tidak angkat segera permasalahan saya? Mengapa Tuhan tidak bereskan permasalahan saya dengan begitu cepat? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, waktu Tuhan tidak segera menjawab keinginan kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita tersebut, mungkin kita merasa atau kita berpikir, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini tidak adil bagi aku? Apakah benar-benar Tuhan tidak menolong kita? Apakah di tengah-tengah berbagai masalah yang ada, Tuhan membiarkan kita sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mengalami permasalahan, kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan tidaklah tinggal diam, tidak duduk diam, pasif, tidak melakukan apapun. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah mengontrol hidup kita. Ia selalu ada menuntun kehidupan kita. Demikian juga pada waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, Dia tidak pernah merancangkan seburuk apapun, sejelek apapun rancangan-rancangan yang Ia berikan. Berbeda dengan cara kerja iblis. Iblis menjerat manusia, menggoda manusia dengan hal-hal duniawi. Lalu ketika manusia terjerat mengikuti godaan iblis, lalu iblis membuat rusak hidupnya, menghancurkan hidupnya, membuat hidupnya menjadi satu titik yang paling rendah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, hidupnya hancur, hidupnya tidak berarti apa-apa, tidak punya harapan lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika di dalam kondisi yang sudah rusak, yang sudah hancur secara rohani, Tuhan memproses, masih mau menerima, Dia masih tetap menerima orang-orang yang berdosa, dan Ia memproses. Ia membawa setiap orang-orang yang mau dibentuknya itu untuk menyadari betapa jauhnya
mereka melangkah jauh dari Tuhan karena dosa. Karena kesadaran itu, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu adanya penyangkalan diri, hidup yang penuh dengan penyangkalan diri. Ini akan membawa satu perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, proses yang Tuhan izinkan, yang Tuhan bentuk ini terjadi di sepanjang hidup kita. Tuhan kerjakan untuk membawa kita mengalami suatu perubahan di dalam cara berpikir kita, di dalam perilaku kita, di dalam tindakan kita sehari-hari. Tuhan ingin kita sebagai orang percaya yang hidupnya mempunyai karakter Kristus, yang hidupnya tiap-tiap waktu dibentuk olehnya, hingga hidup kita ini mengalami apa yang namanya kedewasaan rohani, kedewasaan yang sungguh-sungguh membuktikan, yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita ini hidupnya melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah bahwa seorang penempa emas, dia menempa emasnya sesuai dengan keinginan hatinya. Akan menghasilkan sebuah emas yang bagus, sebuah emas yang baik, yang indah, jika dibentuk oleh sang tukang dengan baik. Melewati tempaan-tempaan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita melihat, mengingat bahwa proses hidup yang Tuhan izinkan kita alami kemarin, hari ini maupun yang akan datang, itu adalah bahwa Ia sangat mengerti akan hidup kita. Ia yang menguji hidup kita, dan Dia akan menunjukkan bagaimana hidup kita akan bersinar, akan bercahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 mengatakan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah setiap permasalahan, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami hari ini, itu bukanlah satu rencana kejahatan, satu rencana keburukan, atau rencana malapetaka, tetapi satu rencana yang baik, satu rencana yang indah di dalam tangan kasih Tuhan ketika Ia memproses umatnya yang dikasihinya. Kiranya setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kedewasaan rohani. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu kami boleh bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami mengalami permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan dalam hidup kami, ingatkan kami bahwa Engkau selalu bekerja untuk kebaikan kami, untuk menjadikan kami umat-umat Tuhan yang dewasa secara rohani, yang boleh memberikan satu bukti yang boleh menjadikan hidup kami ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.